Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh sekalian, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Perhatikan gambar berikut. Siti sedang bermain kincir angin. Dia membuatnya dari bahan kertas. Dia merasa senang sekali karena kincir anginnya dapat berputar dengan baik. Anak-anak soleh sekalian, apakah kalian tahu sumber energi apa yang membuat kincir angin bergerak? Ya, kincir angin bergerak karena adanya energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari alam, terjadi karena adanya perbedaan tekanan suhu antara udara panas dan udara dingin. Anak soleh sekalian, mari kita pelajari lebih lengkap tentang sumber energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satu manfaat angin adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Kincir angin modern digunakan untuk membangkit listrik. Coba perhatikan pada video di samping. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan teknologi tersebut bebas polusi. Selain itu, sumber angin pun tersedia di alam bebas. Anak soleh sekalian, manfaat energi angin lainnya adalah membantu proses penggilingan padi, mengeringkan hasil panen, pompa air dan penyalur air, alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Sekarang, tertarikkah kamu bagaimana cara kerja kincir angin? Nah, kamu dapat mencoba membuat kincir angin sederhana yang berbahan kertas ataupun plastik dari rumah. Ya anak-anak, berikut panduan keselamatan kerja dalam kegiatan percobaan. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang biasa kamu lakukan. Yang pertama, berhati-hati dalam penggunaan benda tajam. Yang kedua, minta bantuan orang tua atau saudara jika benda-benda yang digunakan berbahaya akan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang keempat, perhatikan setiap langkah pada percobaan. Untuk membuat kincir angin dari kertas, alat dan bahan yang disiapkan yang pertama, lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Langkah-langkahnya, yang pertama, ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa terputar. Setelah itu, kalian bisa mempraktekannya di luar rumah untuk mendapatkan udara dan angin. Selain kincir angin, kalian juga bisa membuat kincir air dari bahan plastik. Alat-alat dan bahannya yaitu botol plastik bekas, gabus bekas, tutup botol, lidi, sumpit atau gunting. Yang pertama, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Yang kedua, buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Yang ketiga, masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Yang keempat, pasang sumpit di bagian tengah gabus. 5 kincir siap digunakan. Tambahan, potongan bagian dasar botol. Buat 2 buah lubang di sisi kanan dan kiri badam botol.
Namun, masukkan dan pasangkan balin-balin plastik ke dalamnya. Anak soleh sekalian, setelah kalian melakukan 2 percobaan kincir angin dan air, kalian bisa menentukan apa perbedaan dan persamaan dari kedua kincir tersebut. Persamaan kedua kincir yaitu kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Sedangkan perbedaannya, kincir angin digerakkan oleh angin, sedangkan kincir air digerakkan oleh air. Kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Sedangkan putaran kincir plastik paling kencang. Sedangkan putaran kincir air plastik paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari kerang yang dibuka penuh. Baling-baling pada kincir yang berputar bergerak benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Anak soleh sekalian, pada pembelajaran yang kemarin, kalian telah mempelajari manfaat energi air untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk minum, memasak, dan mencuci. Selain itu, air dapat digunakan untuk membangkit listrik, sama dengan pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga air juga ramah lingkungan karena bebas dari polusi. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan air yang mengalir, contohnya air terjun. Cara kerja pembangkit listrik hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga angin. Kincir air merupakan salah satu komponen paling penting yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga air. Kincir air akan berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air yang cukup deras. Kincir air dihubungkan dengan generator pembangkit listrik, sehingga generator bergerak dan menghasilkan energi listrik. Adapun manfaat lain dari kincir air adalah yang pertama untuk kepentingan irigasi, objek wisata, dan menggiling hasil pertanian seperti jagung, tebu, gandum, dan lain-lain. Itulah tadi pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami manfaat dari kincir angin dan kincir air bagi kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami materi, silakan anak-anak soleh mengerjakan penilaian tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga. Cukup dari saya. Selamat bekerja nak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.